record dulu. Oke. Dalam metode dalam statistik inferensi ya, inferensial, nanti kita akan pakai metode penarikan sampling ya, di mana dalam mengambil informasi dari satu populasi, kalau kita mengambil semua data dari unsur populasi, itu namanya sensus ya. Kayak 2020 kemarin itu sensus terakhir. Biasanya kalau di Indonesia itu sensus itu 5 tahun. Nah, kalau 2020 kebetulan online ya. Kalau sensus secara manual itu mendatangi dari rumah ke rumah ya. Minta data, berapa data rumah tangga, pendapatan, biaya hidup. Tapi kebanyakan sih sekarang cukup hanya mengambil beberapa unsur dari populasi ya. Cukup mengambil unsurnya saja yang jadi ada namanya penarikan sampling dari data populasi. Ya. Jika kalau sensus atau ngambil data keseluruhan dari unsur yang ada dalam populasi kan selain butuh waktu lama, butuh biaya ya, dan tidak efisien. Nah, pengambilan sampling itu berguna, tetapi ada kesalahan ya. Dalam kenyataannya pasti ada kesalahan, misalnya ngambil sampelnya itu tidak mencerminkan ciri-ciri dari populasi. Nah, di sini peran statistik menduga kesalahan secara objektif ya, ketepatan kesimpulan dari penggunaan sampling yaitu dari beberapa unsur yang ada di populasi diduga. Nah, di sini kita kenal ada metode sampel probabilitas dan non probabilitas. Jika probabilitas sampel dipilih sedemikian rupa dari populasi sehingga masing-masing anggota populasi memiliki probabilitas dan peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Jika non probabilitas ini sampel yang dipilih sedemikian rupa dia tidak memiliki probabilitas atau peluang yang sama seperti untuk dijadikan sampel ya. Jadi misalnya kalau di daerahmu misalnya kamu dijadikan bisa jadi rumahmu bisa dijadikan sampel. Nah, belum tentu dapat peluang yang sama. Misalnya tetangganya sudah di survei, nah kamu mungkin rumahmu tidak dikunjungi, bisa seperti itu. Non probabilitas mungkin juga sekarang lebih gampang ya kalau dilihat dari caranya. Nah, ini sampel probabilitas atau probability sampling. Yang pertama ada penarikan sampel acak sederhana atau simple random sampling. Kemudian yang kedua penarikan sampel acak terstruktur, stratified random sampling. Yang ketiga, penarikan sampel cluster atau cluster sampling. Nah, dari non-probabilitas ada penarikan sampel sistematis, sampel kuota, dan purposive yang ketiga ya. Oke, kita lihat pertama dulu dari sampel probabilitas. Yang pertama, penarikan sampel acak sederhana. Jadi mengambil sampel dari populasi secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam
populasi dan setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Caranya bisa seperti sistem arisan ya, kayak dikocok, terus pilih mana yang mau diambil. Atau pakai table acak. Ini bisa pakai bantuan Excel ya. Excel itu ada rumus fungsi, runs, ada bisa juga dari toolbar-nya data analisis. Nah, dipilih secara acak. Kemudian yang kedua dari sampel probabilitas ada penarikan sampel acak terstruktur. Nah, yang acak terstruktur ini masih lebih bagus dibandingkan penarikan sampel acak sederhana ya. Jadi dalam populasi dibagi subkelompok yang disebut strata, lalu dari masing-masing kelompok atau stratum nanti dipilih sesuai proporsi di pengambilan sampel dari masing-masing. Oke, ini ilustrasi proses pengambilan sampel secara acak terstruktur ya. Nanti ini dalam populasi, kemudian kamu klasifikasi ya. Misalnya kelompok yang bulat, kelompok yang segitiga, kelompok yang segi empat. Bisa tergantung kamu misalnya metode topik penelitiannya ya. Misalnya respondennya generasi milenial, generasi Z, generasi Y ya. Nah, kemudian dalam tabel ini kita bisa lihat ringkasan ada 3 kelompok, kelompok bulat, segitiga, dan kotak. Masing-masing anggotanya, yang bulat ada 5, yang segitiga 7, yang kotak ada 12. Total populasi 24 ya. Nah, baru dibuat proporsi ya. Proporsinya ini dalam presentasi ya. Lima bagi 24. Ini 21%. 7 bagi 24. Kemudian 12 bagi 24. Dipresentasikan. Baru nanti kalau kamu mau ngambil sampelnya 10 dari jumlah anggota populasi itu 24. Oke, ini sudah cukup ya. Kemudian masing-masing kelompok berarti harus ada berapa. Nah, dari presentasi atau proporsi ini, kalau 21% ini kan didesimalkan 0,21 ya. Didesimalkan untuk kamu tak bisa menghitung manual ya. Berarti targetnya sampel kan 10 ya. Berarti proporsi masing-masing kelompok dikali 10. Ini kalau pembulatan ke atas jadi bulatkan ya, sampel kan nggak ada koma-koma ya. Jadi 0,5 pembulatan ke atas, 0,5 ke bawah berarti pembulatan ke bawah ya. Tinggal dihitung ya. Yang penting totalnya kan sesuai target sampelnya 10 ya. Jadi untuk kelompok bulat itu perlu 2 sampel, kelompok segitiga 3 sampel, kelompok kotak itu 5 sampel. Oke, demikian ya. Nah, ini contoh lain, misalnya diubah jumlah anggotanya, totalnya tetap 24, tapi yang bulat 1. Malah karena proporsinya kecil, jadinya jumlah sampel dari bulat malah nggak ada. Nah, tapi kelebihan dari stratified penarikan sampel acak terstruktur ini sesuai proporsi, dia masih lebih bagus karena dianggap mewakili masing-masing kelompok dalam populasi ya.
Coba kita lihat nih contoh tentang manajemen data di pasar modal ya. Ini investor ingin mengetahui kinerja perusahaan pada sektor keuangan ya. Jadi kalau sektor keuangan itu biasanya ada, karena sekarang semester ini ngambil bank dan lembaga keuangan ya. Jadi ada perbankan, ada asuransi pembiayaan, ya, ada efek, ada perusahaan keuangan lainnya. Klasifikasinya seperti ini. Nah, apabila mau diambil sampel sebanyak 15 perusahaan dengan metode terstruktur proporsional. Ini penarikan sampel acak terstruktur ya bahasanya. Maka berapa jumlah sampel setiap kelompoknya? Nah, kita bisa kerjakan kayak table yang sebelumnya ya. Pertama kamu urutkan dulu masing-masing kelompok ya. Baru dicatat untuk anggota masing-masing kelompok di. Berarti ini adalah jumlah populasi, total populasi 61. Baru buat proporsi atau presentasi ya. Kan ini 27 bagi 61 dapat 0,44 ya. Begitu seterusnya, totalnya proporsi itu harus 1 ya. Sama kayak satu ini memang semuanya total 1 ya. Kalau setiap pengukuran peluang ya. Nah, kemudian baru kita hitung sampelnya ya. Tadi diinfokan kita mau narik sampel itu 15. Oke, kalikan dengan porsinya. Kalau bulatannya ke atas atau ke bawah, berarti kalau 0,5 berarti ke atas ya. Biar totalnya 15. Jadi dari subsektor keuangan lainnya itu ada 1. Nah, inilah pedoman yang dipakai untuk peneliti mengambil sampel dari masing-masing kelompok. Jadi perbankan cukup 7 ya diambil gitu. 15 itu dari mana, Bu? Mana? Kan ini 15. kita mau ambil sampel sebanyak 15. Jadi kita ngambil sampel kan 15 aja ya, nggak harus semua populasi. Jadi patokannya ini. Jadi dari sini kita udah tahu yang 15 itu apa aja proporsinya. Keuangan lainnya 1, dari perusahaan efek 2, asuransi dan pembiayaan 5, perbankan 7 ya. Jadi ini dianggap sudah mewakili subsektor dari sektor keuangan. Ini dengan sampel probabilitas ini sudah lebih bagus dibandingkan simple random acak ya, atau penarikan sampel acak sederhana. Nah, kita lihat yang ketiga dari sampel probabilitas. Ada namanya skema cluster. Nah, ini digambarkan populasi, ilustrasi populasi ya. Kalau sampel terstruktur itu dikelompokkan ya. Jadi kalau ini perbankan berarti ada bank-bank aja ya, bank. Kalau ini asuransi dan pembiayaan, atau leasing ya. Ini juga efek berarti efek sekuritas. Nah, ini bisa kita gambarkan seperti ini ya. Tadi ada sejenis apa dia, homogen ya. Kalau sampel terstruktur. Sedangkan sampel cluster itu anggota dalam setiap cluster bersifat tidak homogen, berbeda dengan anggota dalam penarikan terstruktur. Sampel cluster ini kalau di bursa efek mungkin kayak IDX 30, jumlah saham yang perusahaan laba, yang perusahaan liquid bertumbuh,
Itu ya. Atau ada string hati ya, atau ada yang LQ45, atau ada indeks syariah. Jadi kan tidak homogen dia, ada di keuangan, ada manufaktur, ada infrastruktur, ada yang lainnya ya. Jadi sampel klaster seperti ini ya. Atau kalau kayak penelitian kamu, misalnya saya penelitian baru-baru ini tentang UMKM. Berarti mungkin Cikarang Selatan, Cikarang Utara, Cikarang Barat. Saya ambil sampelnya dari situ. Saya klasterin ya. Nah, ini biasanya harus dijelaskan di penelitian ya, metode penarikan sampelnya. Itu di bab 3. Ini harus penting ya. Jadi sangat dipertimbangkan. Kenapa? Karena ya kamu naruh sampelnya itu harus benar-benar dipertimbangkan supaya nanti hasilnya itu tidak bias. Kalau kamu ngambil datanya, data istilahnya kalau mengolah data sampah ya, hasilnya juga tidak berkualitas macam itu ya. Jadi metodenya perlu dipikirkan dan dijelaskan alasan-alasannya. Kemudian ini sampel non probabilitas ya. Pertama yang penarikan sampel sistematis. Ini apabila setiap unsur atau anggota dalam populasi disusun dengan cara tertentu secara alfabet, itu mungkin diurut ya, besar ke kecil, kecil ke besar. Kemudian nanti dari titik awalnya secara acak, untuk setiap anggota ke K dari populasi dipilih sebagai sampel. Jika misalnya saya mengetahui jumlah populasi itu ada 1000, nah, saya mengambil ke K, berarti dari ke K itu misalnya contohnya ke 50, 50, berarti urut ke 50, urut ke 100, urut ke 150, urut ke 200, urut ke 250, 300 begitu ya. Jadi ke K ada ininya, sistematis ya. Tapi anggota populasi ini tidak memiliki peluang yang sama untuk diambil sebagai sampel. Nah, ini bagian dari non probabilitas ya. Nah, non probabilitas kedua ada sampel kuota. Jadi dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Jadi tujuannya untuk memperbaiki keterwakilan seluruh komponen dalam populasi. Jadi supaya seluruh karakteristik dalam populasi dapat terwakili dan digambarkan dengan baik. Ya bisa dibuat kayak kuota, kayak misalnya saya mau penelitian tentang UMKM. Usaha mikro itu ciri-cirinya kan omset di bawah 50 M per tahun. Nah, itu saya ambil 33%. Kemudian usaha kecil itu omsetnya di bawah 250 miliar per tahun. Saya ambil 33%. Selanjutnya usaha menengah itu di atas ya, di atas dari omsetnya di atas dari yang 250 ya itu ya. Nah, itu ada omset batas tertentu. Nah, kelas menengah saya ambil 33,3%. Jadi saya bisa katakan saya mengambil semua sesuai kuota yang dari ciri-ciri usaha kecil, usaha mikro kecil menengah. Kemudian dari sampel non probabilitas ada sampel proporsif. Jadi ada diambil sampelnya dengan pertimbangan tertentu ya, dengan cara convenient sampling.
Nah, ini convenient, nyaman ya. Penarikan sampel berdasarkan keinginan peneliti sesuai dengan tujuan penelitian. Misalnya saya tentang penelitian UMKM, saya ambil yang UMKM yang kebetulan saya kenal di sekitar Cikarang atau komunitas atau dari mahasiswa Pelita Bangsa, banyak juga yang usaha. Itu convenience. Kalau judgment sampling, jadi ada faktor penilaian yang diperlukan dari peneliti ya. Jadi judgment-nya peneliti, penilaiannya terhadap karakteristik anggota sampel yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Nah, kalau tadi saya penelitian tentang UMKM respondennya, kemudian saya mau cari siapa yang sudah adopsi digital. Oke, jadi saya coba cari ke kota Bekasi. Kemudian mau cari responden yang belum mengadopsi. Mungkin saya carinya di daerah luar Jawa ya. Jadi perlu judgement-nya dari peneliti. Oke, selanjutnya kesalahan penarikan sampel. Nanti kita lihat detail ya. Kesalahan penarikan sampel ini adalah sebenarnya tingkat akurasi dari atau perbedaan ya dari nilai statistik sampel yang dianggap mewakili nilai parameter dari populasi. Ya, jadi dengan mengambil sampel sebenarnya kan ada kesalahan ya mungkin dalam pengambilan sampel atau kesimpulan yang kita tarik dari sampel itu belum tentu menggambarkan nilai parameter populasi. Nah, ini nanti kita lihat secara di statistik dia disebut standar error ya of sample mean. Oke, selanjutnya kita akan membahas nih ya tentang distribusi sampel. Distribusi sampel itu baik dari rata-rata atau proporsi. Nah, nanti kalau misalnya penelitian kita itu ternyata mempunyai dua populasi dengan karakteristik yang berbeda. Nah, kita bisa pakai distribusi sampel selisih rata-rata. Baik pakai rata-rata hitung ataupun baik pakai proporsi atau presentasinya. Oke. Nah, sebelum saya kamu pahami kata-katanya ini, saya buka materi yang pertemuan ke-10 kayaknya ya. Ini ada website saya kirim. Dadah. Ini materinya dari sistem informasi ya, makanya dia pakai coding. Oke, ini sampling distribution. Nah, sampling distribusi ini dari distribusi probabilitas, sebenarnya lanjutan dari topik yang kemarin, dari sampel ya, yang membentuk jumlah ukuran sampel n yang secara berulang-ulang diambil dari populasi ya. Jadi nanti membentuk interval ya. Sampel statistik itu is the sample mean, then the distribution is sampling distribution of sample mean. Jika rata-rata hitung sampel itu statistik sampel ya, maka
distribusi adalah rata-rata hitung sampel distribusi, sampling distribution. Agak ini ya bahasa Indonesianya. Jadi setiap statistik sampel akan memiliki distribusi sampel ya. Nah, distribusi sampel ini dapat kita ilustrasikan sebagai gambar yang kota adalah populasi dengan rata-rata hitung mu dan standar deviasi sigma ini ya. Oke, jika kamu mengambil sampel ya, jadi pengambilan sampel 1 mungkin seperti ini, bulatan 1 nih, warna hijau, sampel 2, 3, sampel 4 sampai 5 ya. Karena sampelnya ini terletak di daerah yang berbeda-beda ya. Jadi nilai rata-rata hitung sampel juga berbeda. Rata-rata hitung sampel 1 itu X bar 1, sampel 2 X bar 2, sampel 5 X bar 5. Nah, kayaknya saya tadi istilahnya apa? Rata-rata distribusi sampel, rata-rata hitung ya, rata-rata hitung dari sampel ini dengan jumlah sampel N dari populasi itu terdiri dari ini X bar 1, X bar 2, sampai X bar 5. Nah, jika sampelnya kamu ambil dari populasi ini dengan pengembalian ya, dengan pemulihan. Nah, istilah pemulihan ini kita udah pernah bahas pas sewaktu mempelajari probabilitas diskrit ya. Nah, maka jumlah yang tak terbatas dari sampel dapat ditarik dari populasi. Nah, hal penting lain dari distribusi sampel dari rata-rata hitung sampel ini menjelaskan rata-rata hitung dari sampel yang dipresentasikan dengan mu X bar itu sama dengan rata-rata hitung populasi. Dirumuskan dengan mu X bar sama dengan mu ya. Selanjutnya nomor 2, standar deviasi dari rata-rata sampel rata-rata ya, sampel rata-rata yang ceritanya. Dari distribusi sampel rata-rata ya. Sigma X bar itu sama dengan standar deviasi populasi sigma dibagi akar dari jumlah sampel N. Nah, standar deviasi ini bahasa Inggris ya. Standard deviation of sampling distribution of sample mean is called the standard error of the mean. Ini nanti kita sebut juga standard error of the mean. Standard error, kalau di hasil statistik itu SE. Oke, ini less than 1 minute. Apakah ada pertanyaan mungkin? Sebelum terputus, jika terputus nanti silakan masuk dengan link Zoom yang sama. Oke. Mungkin dari ilustrasi tadi kamu bisa pahami perkataan ini. Distribusi sampel dari rata-rata hitung sampel